Ladies and gentlemen, this event is proudly presented by Doctoral Program Study, Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, in collaboration with Regional Competition Supervisory Commission KPPU Regional 1 Medan and the University of New South Wales, Sydney, Australia. Perkembangan bisnis saat ini mendorong berbagai pihak untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pendekatan hukum persaingan di era ekonomi digital kepada seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kota Medan dan sekitarnya. We can gather together to take a closer look at the law of business competition, again the development of digital economy in the perspective of Indonesia and Australia. Hal ini pula yang menjadi alasan bagi Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, SHMLI, melakukan focus group discussion dengan tajuk Competition Law Approach to Digital Economy Development, Sharing Experience in Indonesia and Australia. Today, we gather to learn and share insight into significant legal strategies related to business competition. FGD ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Following negotiations and a lot of negotiations and threats by Google and by Facebook, ultimately contracts were signed for 3 years with about 70 providers of news to pay for the content which would be reused on Facebook in particular. But those agreements are running out at the end of the year, and Meta has said it will not sign again. It won't pay. And I think that there was a relatively small amount of money involved, I think only 70 million a year, but I think it set a dangerous precedent because they then adopted a similar process in Canada. University of New South Wales, Sydney, Australia, dan kantor wilayah 1 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dipilih sebagai mitra dalam pengabdian internasional ini karena track recordnya yang menaruh perhatian pada hukum persaingan, khususnya yang berkenaan dengan persaingan ekonomi digital pada berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. Ladies and gentlemen, we are lucky to have 3 experts with us in this FGD who will enlighten us with their views and experiences to the issue. Selain itu, UNSW juga memiliki beberapa publikasi terkait hukum persaingan di era ekonomi digital. Berdasarkan alasan tersebut, UNSW dan KPPU dipandang sebagai mitra yang kredibel untuk memberikan edukasi terkait pendekatan hukum persaingan usaha terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan Australia. Australia punya pengalaman yang unik, ya, dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai sebelum nanti Prof. Debra Hili dan Pak Rido menunjukkan sebenarnya situasi di Indonesia itu seperti apa. Yang pertama sekali ini dia rundown saya, ya. Saya akan tunjukkan karena dia digital, dia tidak uang kartal yang uang cash, ya. Kartal, Bapak Ibu tak bisa membayangkan sebetulnya di dalam digital itu ada apa, siapa, dan mengapa. Ya, nggak tahu kita apa. Jadi yang penting potretnya hari ini adalah sebetulnya apa dampak dari semua ini terhadap dunia persaingan dan juga terhadap kita. Peserta pada kegiatan ini terdiri atas pelaku usaha digital dan pelaku usaha pengguna jasa digital di Medan, Asosiasi UMKM, dan pemerintah daerah Kota Medan, mahasiswa dan masyarakat umum. Sedangkan panitia kegiatan ini adalah tim pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Regional 1 Medan dan University of New South Wales atau UNSW Sydney, Australia.
beberapa ekosistem yang mendukung terwujudnya digital ekonomi. Itu yang pertama terkait dengan infrastrukturnya, ada hardware, software, networknya, kemudian semua bisnis prosesnya menggunakan elektronik, dan kita terbiasa dengan kegiatan e-commerce, artinya jual beli yang menggunakan pembayaran melalui elektronik. Kota Medan dipilih karena sebagai salah satu kota besar di Indonesia, karena memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian, khususnya dalam sektor ekonomi digital. How the ACCC determine the legal mechanism that supervise these data brokers? Thank you, Prof. Thank you for your question. I have to say that it's not an area that I've spent a lot of time looking at. But my understanding is that data brokers are companies which use people's data and transfer it to others. And there is no definition in the law. Would be a definition in that specific data broking report, but I don't have access to it at the moment, but if you would like to send me an email, I can certainly provide you with that information. Sayangnya, saat ini tidak semua stakeholder, khususnya pelaku usaha, memiliki wawasan terkait ekonomi digital. Pendekatan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital dan hal-hal yang perlu disikapi secara responsif terhadap pendekatan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Oleh karena itu, tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah untuk mengedukasi stakeholder terkait berbagai elemen penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dunia usaha dan strateginya terkait pendekatan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pengabdian dalam bentuk seminar secara hybrid. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Diharapkan setelah pengabdian ini, para stakeholder khususnya dunia usaha di Kota Medan dapat memahami elemen penting dari ekonomi digital dan pendekatan hukum persaingan di era ekonomi digital, serta menetapkan langkah strategis dalam menyongsong persaingan di era ekonomi digital guna memberikan peluang besar dalam peningkatan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa ini dengan NIM 23020003. Di samping saya sudah berdiri Bapak Dekan. Nah, dari kegiatan fokus group discussion yang baru kita lakukan di DPF tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dekan. Hai, selamat siang Pak. Selamat siang. Singkat aja, pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak apa peran dari Fakultas Hukum UNSU dalam kegiatan yang baru kita laksanakan? Baik, sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan international community service, kolaborasi antara dosen Fakultas Hukum UNSU dengan dosen Faculty of Law dari UNSW, nah University of New South Wales, Australia, di mana salah satu dosen kita, Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, itu menjadi tim leader dari kegiatan ini. Jadi peran Fakultas Hukum memfasilitasi kegiatan ini, kemudian kita mengundang berbagai stakeholder agar bisa mendapatkan informasi-informasi baru dan pembelajaran-pembelajaran baru berkenaan dengan topik yang dibicarakan pada kegiatan ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Fakultas Hukum UNSU kepada masyarakat, terutama pada pelaku usaha digital? Baik, jadi kita mengetahui ya bahwa saat ini kita itu sedang menghadapi suatu era yang kita sering disebut sebagai
era disrupsi. Jadi di era ini banyak sekali perubahan-perubahan pola perilaku, kemudian pola hidup, pola pikir yang berbeda dengan pola perilaku atau cara-cara kita hidup di era sebelumnya. Nah, salah satu yang menjadi faktor penyebab terjadinya era ini adalah terjadinya revolusi industri akibat dari kemajuan teknologi informasi. Nah, kemudian ini menjadi sebuah fenomena di tengah masyarakat. Banyak kemudian pola-pola bisnis, pola-pola usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Maka kita kemudian muncul dengan istilah yang kita kenal dengan ekonomi digital, ya, dan lain-lain. Nah, persoalannya adalah fenomena ini itu kurang diikuti dengan tingkat pemahaman, pengetahuan para pelaku usaha dan stakeholder lain, sehingga Fakultas Hukum merasa punya kepentingan untuk mensosialisasikan, kemudian untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai pola. Salah satunya adalah dengan aktivitas dosen yang melakukan pengabdian masyarakat. Jadi ke depan kita akan terus melakukan kegiatan semacam ini agar masyarakat itu teredukasi, tahu mereka hak dan kewajiban mereka, serta mereka memahami pola-pola usaha yang baru semacam ini. Nah, yang dibahas hari ini sebenarnya itu adalah melihatnya bukan dari perspektif hukum secara umum, tetapi ini mau dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha, competition law. Nah, kita memperbandingkan bagaimana di Australia menghadapi hal ini, bagaimana di negara kita menghadapi fenomena ini. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Ada tidak harapan Bapak pada Fakultas Hukum dalam hal kerjasama dengan stakeholder yang tadi datang? Ya, tentu kita sebagian besar yang hadir itu adalah mitra kerjasama kita, itu adalah stakeholder kita. Tentu kita sebagai lembaga pendidikan tinggi punya tanggung jawab untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran, kemudian desain dan lain-lain yang kita produk sebagai lembaga perguruan tinggi untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat. Dalam konteks ini adalah pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi digital dari perspektif competition law. Nah, harapan kita tentu ya dengan stakeholder kita ini kita terus bisa bekerja sama pada aspek-aspek yang semacam ini. Nah, karena ya ada aspek competition law di situ yang kemudian kita juga mengundang Komisi Pengawas Persaingan Usaha supaya sama-sama memantau, sama-sama melihat bisnis yang sedang berkembang ini. Dan kita berharap ya para stakeholder yang hadir, terutama sebagian besar mereka itu adalah UMKM, ya, mereka bisa terus berkonsultasi, bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga fenomena baru ini bisa mendukung perekonomian daerah, perekonomian nasional. Gitu, harapan kita semacam itu. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih juga atas waktunya Pak. Saya Raisa Aini. Siang. Ya, siap. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Anajwa, salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan mewawancarai dan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak Ridho Pamungkas dari perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan KPPU Medan. Nah, jadi saya di sini ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan Pak, dan mohon jawabannya. Yang pertama ini, kira-kira apa sih peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Medan dalam kegiatan ini Pak? Ya, nah, jadi KPPU ini kan memang ditugaskan untuk mengawasi persaingan usaha
dan juga kemitraan, pengawasan kemitraan. Nah, terkait dengan persaingan usaha ini, salah satu sektor yang menjadi sektor yang konsentrasi, salah satu konsentrasinya KPPU adalah sektor di digital ekonomi. Kenapa ini menarik? Karena memang dari sisi kebijakannya, perkembangan digital ekonomi yang sangat pesat ini kan banyak hal yang belum terupdate dalam pengaturannya, undang-undangnya. Nah, di sini kami juga mengawasi salah satunya adalah perilaku pelaku usaha di sektor digital ekonomi, termasuk yang e-commerce, yang di mana di pelaku usaha di Medan ini kan ada beberapa juga. Ya. Kita nggak bisa lepas dari dunia digital ya, masuk di bisnis ini. Nah, KPPU mengawasi agar jangan sampai terjadi praktek-praktek persaingan yang tidak sehat, sehingga yang kan harapannya demokrasi secara ekonomi itu yang kecil, yang besar itu sama, punya peluang yang sama untuk berusaha. Nah, dalam kegiatan ini kita bersama dengan USU dan UNSW itu mengadakan seminar ya terkait dengan masalah digital ekonomi, bagaimana perbandingan penanganan perkara dalam perspektif persaingan di Australia dan di Indonesia. Nah, kita kebetulan saya sendiri sangat merasa terhormat kita bisa di panel dengan profesor dari USU dan dari UNSW untuk melibatkan masyarakat juga. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa sih saran atau langkah-langkah konkret yang akan diambil ke depannya oleh KPPU kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha digital? Ya, dengan kegiatan ini kan ini bagian dari salah satunya adalah edukasi. Untuk yang pertama terkait literasi digital, kita tidak bisa menafik adanya disrupsi ekonomi, perkembangan yang sangat pesat, dan kita tidak boleh ketinggalan. Walaupun kita adalah pengguna ya, tapi kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk mengembangkan bisnis. Itu yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, kita juga mensosialisasikan rambu-rambunya dari sisi persaingan. Jangan sampai kemudian pelaku usaha di dunia digital itu melanggar persaingan usaha atau persaingan usaha menjadi tidak sehat dan sebagainya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Nah, kira-kira apa sih harapan Bapak kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam hal kerjasama untuk kedepannya? Ya, ini akan terus menjadi kajian kita bersama antara dunia akademisi dengan dunia praktis di lapangan untuk terus berkolaborasi, karena dari sisi kajian kita juga membutuhkan kajian-kajian yang terus terupdate dari teman-teman akademisi. Dari teman-teman akademisi pasti juga butuh juga masukan secara praktisnya di lapangan. Bisnis itu bisa jadi bergerak tidak sesuai dengan teori, kan itu. Inilah kolaborasi yang nanti ke depan mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan intensitas ininya. Terima kasih banyak Bapak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke, baik Prof. Selamat siang Prof. Latar belakang kegiatan ini sebenarnya bagaimana Prof? Baik, terima kasih. Kami kalau di dunia perguruan tinggi mengenal ada 3 tridharma ya, pengabdian, pengajaran, dan penelitian. Ini salah satu yang harus kami lakukan sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Apa yang berbeda adalah dia ada skemanya, mau yang nasional atau yang lokal ataupun yang internasional. Nah, kali ini saya mendapat mitra atau partner dari University of New South Wales di Australia, di Sydney, Australia, dengan Profesor Debra Healy, salah seorang pakar. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang rutin dan normal, tapi kenapa dia jadi sedikit berbeda? Karena partner kita dalam pengabdian internasional ini melibatkan beberapa institusi, contohnya antara Universitas Sumatera Utara, kemudian dengan University of New South Wales di Sydney, Australia, dan kemudian dengan KPPU wilayah Sumatera. Jadi ada Pak Kanwilnya, Pak Rido yang juga ikut menjadi pembicara dalam acara ini. Lalu hasil daripada diskusi ini bagaimana Prof? Baik,
kalau pengabdian itu kan kita memperkenalkan ataupun mendidik masyarakat ya, karena namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi yang menarik sebetulnya apakah masyarakat akan mendapatkan impact langsung, dampak langsung dari hal-hal seperti ini. Topik yang kami pilih memang mungkin sedikit sukar dimengerti oleh masyarakat awam, tentang digitalisasi pasar ataupun digital market competition, itu bahasa elitnya ya. Tapi bagaimana sekarang yang kita rasakan bahwa tidak ada yang tidak disentuh oleh digital. Mau itu UMKM, mau itu dunia pendidikan, mau itu dunia hiburan, mau transportasi, even food delivery kan gitu ya. Nah, jadi tapi ada unsur-unsur atau aspek-aspek yang kalau kita tidak mengerti angle-nya akan berbeda. Mau kesehatan, hukum, persaingan. Nah, kami masuknya dari competition approach. Jadi tugas kami adalah dalam pengabdian ini memberikan penerangan, ilustrasi, pembelajaran kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang menarik di balik digitalisasi dari pasar dan elektronik ataupun elektronik commerce dari apa yang kita hadapin sehari-hari. Jadi pasti kalau ditanyakan apa dampaknya mungkin tak terlihat secara langsung ya. Tapi paling tidak masyarakat menjadi literate ataupun menjadi teredukasi dengan adanya hal-hal yang cukup pelik dimengerti masyarakat awam yang kami coba terangkan dalam konteks pengabdian ini. Baik, terus lalu bagaimana juga dengan peran pemerintah yang seharusnya hadir di dalam ekonomi digital pada saat ini? Baik, kami tadi senang sekali ya, banyak sekali pesertanya yang juga mewakili pemerintah, malah jadi seperti arena curhat atau unek-unek dari UMKM datang dan kemudian dari Kadin juga datang dan memang mereka-mereka inilah aktor yang sebenarnya sehari-hari terlibat ya. Dan kalau bagaimana pemerintah berperan, saya tidak mengatakan pemerintah tidak berperan, tapi yang kami temukan tadi adalah tidak terintegrasinya semua kebijakan yang mencakup semua. Sudah pasti yang namanya digitalisasi ya akan dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi apakah diregulasi atau tidak, diatur atau tidak, malah membantu atau memojokkan UMKM atau tidak, itu kan harus dilihat dari helikopter view. Dari pemerintah yang sebagai regulator yang harus mengawasi, kemudian bukan hanya mengawasi ya, mengatur dan kemudian memberi perlindungan pada bidang-bidang ekonomi yang dalam kejadian digitalisasi atau elektronik e-commerce ini pasti akan terdampak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih.